Sabtu 25 September 2021. Salam sukacita bagimu, saudara-saudariku seiman. Dalam beberapa pengalaman harian, seringkali saya berjumpa dengan orang-orang yang berkeluh kesah demikian. Romo, saya ini kok sepertinya bingung. Apa maunya Tuhan atas hidup saya? Banyak hal yang ingin saya buat, tetapi tidak pernah terlaksana. Namun justru, banyak hal lainnya yang tidak ingin saya buat. Malah itu yang bisa terlaksana dengan mudah. Karena itu Romo, sebenarnya Tuhan itu maunya apa ya? Saat mendengar keluh kesah seperti ini, terutama menjumpai pertanyaan tadi, Tuhan maunya apa? Secara jujur, saya katakan bahwa saya sangat merasa kesulitan untuk menjawabnya. Mengapa? Sebab sebagai manusia biasa, saya tidak bisa menerka kemauan Tuhan untuk hidup seseorang. Bahkan, untuk hidup saya sendiri pun, saya tidak tahu. Tuhan tentu punya rencananya sendiri yang tidak bisa kita ketahui. Sebab Tuhan pernah bersabda dalam kitab Yesaya bab 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Maka yang paling penting untuk kita hayati adalah bukan mencari tahu tentang kemauan Tuhan secara pasti, tetapi melaksanakan kehendak Tuhan dengan rendah hati. Sampai kapanpun, jalan pikiran Tuhan tidak akan pernah bisa kita selami karena saking luas dan dalamnya. Karena itu, berserah diri ke dalam penyelenggaraannya saja yang paling menjamin bahwa hidup kita akan baik adanya. Saudara dan saudariku seiman, warta sukacita yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 9, ayat 43b sampai dengan ayat 45. Injil ini berkisah tentang banyak orang merasa heran atas segala yang dilakukan Yesus, termasuk para murid Yesus. Mereka heran karena karya-karya Yesus itu amat menakjubkan, dan tidak ada seorang pun yang pernah melakukannya selain Yesus sendiri. Yesus sungguh tampil beda dibanding orang-orang sebangsanya. Belum selesai dengan keheranan atas karya-karya Yesus, para murid kembali dibuat bingung dengan perkataan Yesus. Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Andai kata saya juga berada di tempat yang sama dengan para murid dan mendengarkan Yesus berkata demikian, tentu saya juga akan mengalami kebingungan yang sama. Mengapa? Sebab perkataan Yesus ini amat mendalam, bahkan dikatakan dalam Injil, artinya tersembunyi bagi mereka. Dengan akal manusiawi kita yang terbatas, sungguh perkataan tadi tidak akan mampu kita cerna sendiri dengan baik, selain jika Tuhan berkenan untuk menjelaskannya kepada kita. Saudara dan saudariku seiman, dari balik perkataannya ini, sesungguhnya Yesus ingin mengingatkan para rasulnya dan juga kita sekalian para pengikutnya untuk makin mengenal dirinya secara lebih mendalam. Caranya adalah bukan hanya dengan sekali dua kali mendengar pewartaannya, atau sekali dua kali melihat mujizat yang dibuatnya, lalu mengategorikan diri sendiri sebagai orang yang sudah sungguh mengenal Yesus. Tidaklah demikian. Kalau kita ingin mengenal Yesus dengan baik, maka kita harus mengikuti Dia dengan penuh kesungguhan niat dan ketulusan hati.
kita tidak boleh hanya tinggal dalam konsep-konsep teologis yang berasal dari penalaran kita sendiri. Tetapi kita pun harus memiliki pengalaman pribadi akan kebersamaan dengan Yesus. Sebab Yesus adalah Immanuel, Allah yang ada bersama dengan kita di tengah dinamika kehidupan dunia ini. Karena itu, betapapun kita tidak bisa memahami seluruh kehendak Allah atau mengantisipasi semua kemauannya, sebab Allah selalu memiliki aspek misteri di balik keberadaannya. Tetapi kita perlu selalu bersyukur karena kehadiran Yesus bisa kita alami secara nyata dalam hidup ini, lewat kasih, kebaikan, rahmat, dan segala sesuatu yang terus-menerus mengalir untuk menghadirkan kebahagiaan bagi kita. Ingatlah bahwa berhadapan dengan Allah, yang semestinya kita lakukan adalah bukan banyak bertanya atau banyak menganalisa dengan kemampuan intelektual kita. Kita hanya diminta untuk banyak berefleksi dan melaksanakan segala yang diperintahkannya. Karena pada saat demikian, kita akan sungguh mengalami kehadirannya yang menyelamatkan. Tuhan memberkati kita sekalian.